Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Fauzia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Keraton Kacerbonan. Sejarah dibangunnya Keraton Kacerbonan memang tak lepas dari peperangan yang pernah berkecamuk di wilayah Cirebon. Saat itu, tahun 1670, Belanda mulai memasuki kedaulatan Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Hairudin. Hal ini ditentang oleh putra mahkota kesultanan yang tak lain ialah Pangeran Muhammad Hairudin, melibatkan rakyat Cirebon yang mendukungnya. Peperangan melawan kolonial Belanda berlangsung setidaknya hampir sekitar 5 tahun. Namun pada tahun 1696, Pangeran Muhammad Hairudin berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Pengasingan tersebut membuat Pangeran Hairudin yang telah uzur tidak memiliki putra mahkota yang diangkat menjadi Sultan Kanoman. Hal ini dimanfaatkan pemerintah Belanda secara sepihak untuk mengangkat Pangeran Imamuddin yang pro-kolonial sebagai Sultan Kanoman yang kelima. Namun, pengukuhan yang tidak direstui rakyat Cirebon ini membuat peperangan semakin merajalela dan menyebar hingga daerah luar kota Cirebon. Pada akhirnya, Pangeran Muhammad Hairudin dipulangkan guna meredakan amarah rakyat kota yang berjuluk Kota Udang ini. Keraton Kanoman yang telah memilih Pangeran Imamuddin sebagai pemangku tahta membuat Pangeran Muhammad Hairudin mendirikan Kesultanan Kacirebonan dengan gelar Sultan Karbon Amirul Mukminin pada tahun 1808. Menempati lahan seluas 2,5 hektar, Keraton Kacirebonan memiliki paseban kulon di sebelah kiri dan paseban wetan di sebelah kanan keraton. Keduanya berfungsi sebagai tempat penerima tamu dan latihan tari, yaitu tari topeng khas Cirebon. Memasuki lebih dalam lagi, pintu selamat tangkep di bagian tengah menjadi pintu utama sebelum memasuki gedung utama keraton. Pintu ini hanya dibuka saat upacara khusus atau ketika ada saat upacara khusus, ketika ada tamu khusus yang berkunjung ke keraton. Sedangkan para pengunjung biasa bisa melewati pintu keliningan yang terletak di sisi kiri dan kanan keraton. Pintu ini juga memiliki makna sebagai bagian dari dua kalimat syahadat. Memasuki bagian utama, Keraton Kacerbonan memiliki warna dengan unsur hijau yang mendominasi 8 tiang sebagai pilar utama menopang bangunan yang terlihat sangat terawat ini. Bagian serambi keraton atau disebut dengan ruang jinem prabayaksa merupakan tempat di mana sultan bertemu dengan tamu sekaligus tempat diadakannya acara ritual keraton. Keraton Kacerbonan menyimpan berbagai benda-benda koleksi kuno yang syarat dengan sejarah. Pedang, tombak, sampai alat pembuat jamu atau param yang masih berbentuk batu tersimpan apik di salah satu ruangan di keraton. Ruangan-ruangan bagian Keraton Kacerbonan menyimpan berbagai benda berkaitan dengan keraton serta agama Islam. Kitab dari zaman para wali hingga gamelan hingga menjadi salah satu koleksi kuno yang dapat disaksikan saat berkunjung ke Keraton Kacerbonan yang sangat memikat pada mata ini. Sekian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.